Hari ini gue mau kasih lu tips sederhana yang dipakai oleh Steve Jobs maupun Elon Musk, signal to noise ratio. Jika lu aplikasiin dalam hidup lu, gue yakin hidup lu akan berubah dari rame tapi kosong menjadi sedikit namun signifikan. Sering nggak lu berpikir setiap hari lu scrolling dan malamnya lu jadi lihat, kemana hari gue pergi ya? Tiba-tiba hari udah habis aja, lu merasa waktu lu gak dipakai untuk hal-hal yang berguna. Dan itu terjadi sehari, 2 hari, kadang lu berpikir bahkan seminggu ini lu ngapain. Dan terjadinya bukan 1-2 kali, tapi jadi sering. Jadi, signal itu adalah 3-5 hal yang lu harus fokus lakuin dalam 18 jam ke depan. Bukan sesuatu yang lu pikirin bulan depan, bukan sesuatu yang tahun depan, tapi sesuatu yang besok harus lu kelarin dan menjadi fokus lu dalam 18 jam ke depan. Dan noise itu adalah segala sesuatu yang tidak mendukung atau di luar hal signal tersebut. Contohnya, jika lu seorang fresh grade, lu lagi mau cari kerja, maka yang disebut noise itu adalah revisi CV 10 kali, tapi nggak lu kirim-kirim. Dan yang dimaksud dengan signal adalah, ya target lu besok adalah kirim 10 CV lu ke perusahaan yang lu mau apply. Untuk founder misalnya. Noise itu dimaksud adalah balesin DM kapan, open PO. Tapi signal itu adalah, ya lu pitching ke investor-investor. Sebagai content creator, ya lu nggak seharian tuh betulin font berjam-jam, ngerjain font, lu edit-edit. Tapi adalah lu tag sekian konten, dan lu beresin dalam 18 jam ke depan. Setiap orang punya 24 jam yang sama, dan kita sebut saja 6 jam itu istirahat, dan 18 jam itu sadar. Setiap orang 18 jam sehari itu tergantung digunakan untuk hal-hal yang apa. Apakah 18 jam itu dipakai untuk hal-hal yang berguna, setujuan dengan misinya, atau 18 jam itu kebanyakan hanyalah noise, kelihatan sibuk, tapi sebenarnya tidak menyumbang apapun ke dalam misi yang mau dia jalankan, atau menjadi kegiatan prioritas. Nah, disinilah dengan kita mulai mengatur mana yang menjadi signal, menjadi noise, kita itu bisa fokus melakukan hal-hal yang berguna, dan menjadi sangat efisien dalam menjalankan hari-hari kita. Jadi kita tidak akan merasa, oh tiba-tiba kita kelihatannya sibuk, tapi rasanya kok kegiatan utama kita yang sejalan dengan misi belum ada yang dijalankan. Dan kenapa ini sangat penting? Karena seperti Steve Jobs, dia melakukan 80-20 rasio ini sangat efisien. Makanya dia bisa menjalankan dan menghasilkan hal-hal yang sangat signifikan di dalam hidupnya. Begitu pula dengan Elon Musk. Dia adalah orang yang lebih efisien lagi daripada Steve Jobs. Kita tahu dia menjalankan perusahaan seperti Tesla, Twitter, SpaceX, maupun banyak lagi yang lain. Dia orang yang 60 detik setiap menit, 60 menit setiap jam, fokus kepada hal-hal yang hanya bersifat signal. Sisanya yang bersifat noise, dia kesampingkan. Mungkin secara social life, dia akan sedikit awkward dengan orang-orang di sekitarnya. Tapi ya, itu adalah harga yang harus dia bayar. Karena tanpa pengorbanan hal-hal seperti itu, tidak mungkin seseorang bisa menjadi sangat efisien dalam menjalankan misi-misinya. Apalagi kegiatan-kegiatan itu berhubungan dengan krusial pada perusahaannya. Dan noise itu bisa jadi adalah hal-hal nongkrong dengan teman-teman. Lu mungkin sekali nongkrong dengan teman-teman lu, buang 3 jam, ngobrol hahaha yang gak berujung pada apapun. Noise itu juga bisa menjadi hal-hal kegiatan keluarga yang mungkin menghalangi lu dalam menjalankan misi utama lu di esok hari. Contoh lu dari Jakarta ke Bandung. Mungkin secara average itu memakan waktu 2,5 jam. Tapi di sepanjang perjalanan itu, lu melakukan stop di beberapa rest area, dan setiap kali stop, lu memakan waktu 30 menit lebih. Ujungnya, yang harusnya mungkin dalam 2,5 jam lu selesai perjalanan itu, lu malah membutuhkan waktu 4 jam lebih. Nah, ini adalah definisi atau contoh simple di mana signal dan noise itu membantu lu untuk mendistil hal-hal yang penting untuk lu lakukan, dan hal yang gak penting itu lu kesampingkan. Jadi lu bisa amati, tiru, dan modifikasi ide sederhana ini. Malam ini lu bisa tulis 3-5 hal yang lu mau kerjakan besok sebagai signal lu. Yang lu maksud dengan signal itu tidak harus selesai besok juga, tapi fokus lu adalah kepada outcome, bukan terhadap durasi. Jadi contoh yang benar terhadap signal itu adalah, besok gue akan kerjain invoice A, akan gue selesain, akan gue kirim kepada orangnya, dan akan gue follow up. Itu contoh signal. Yang dimaksud noise adalah, gue akan kerjain invoice A, tapi nggak ada tracking terhadap hasil atau outcome dari yang lu mau kejar dari hal tersebut. Makanya, gue mau challenge lu 3 hari ke depan, lu lakuin setiap malam, tulis 3-5 hal yang menurut lu sangat penting untuk dilakukan besok, dan lu keep track malamnya berapa rasio yang lu pakai dari sehari di hidup lu untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan signal, dan berapa yang lu pakai untuk melakukan hal-hal berhubungan dengan noise. Bisa jadi ketika lu track adalah hasilnya 50-50, dan it's okay. Dengan begitu lu jadi tahu, oh ternyata selama 18 jam yang gue lakukan, 50% itu adalah signal, dan 50% itu adalah noise. Dan dengan begitu, lu bisa tingkatin ke arah yang lebih efisien.
jadi 60-40, 70-30, 80-20, maupun seterusnya. Dan gue nggak bermaksud untuk bikin lu atau ini harus jadi workaholic, tapi mengerjakan signal itu adalah memilih apa yang penting dikerjakan dan memilih apa yang tidak penting untuk tidak dikerjakan. Dan mungkin di otak lu sekarang ada objeksi-objeksi yang lu bisa prediksi akan muncul ketika lu menjalankan ini. Contoh lu seorang pekerja kantoran, lu akan berpikir, tapi kerjaan kantor gue gimana? Masa gue nggak kerjain? Ya, selama lu masih kerja kantoran, yang menjadi signal utama lu adalah kerjaan kantor lu. Sesudah itu, ketika lu udah selesai dan lu pulang, ya baru lalu jalankan sesuatu yang menjadi signal lu. Tingkatin hal-hal yang lu pengen. Latihlah skill-skill lu itu. Hindari dari hal-hal noise, yang misalnya lu diajak nongkrong, diajak pergi malam-malam ngopi, ya mungkin itu seru. Dan mungkin temen lu, ketika lu berubah, temen lu akan merasa, lah ini berubah ya sekarang, sombong, kagak mau ikut pergi-pergi lagi, biasanya selalu ikut nongkrong. Nah, hal-hal seperti itu sangat wajar akan lu rasakan. Terutama mungkin ajakan-ajakan dari keluarga lu juga, yang mungkin lu setiap minggu ngumpul berapa kali, dan lain-lain, lu tiba-tiba memutuskan untuk fokus menjalankan hal-hal yang menjadi signal lu, dan lu mengesampingkan seluruh noise. Tapi, semua itu adalah bagian dari pengorbanan. Karena tanpa pengorbanan, ya hidup lu akan biasa-biasa aja. Justru dengan lu melakukan pengorbanan ini, hidup lu akan di atas rata-rata. Yang orang-orang 50-50, lu jadi 60-40, 70-30, 80-20. Lu menjadi seefisien mungkin menjalankan hari lu seperti Steve Jobs maupun Elon Musk, di mana ibaratnya setiap hari lu mendapatkan beberapa jam ekstra dibanding orang lain. Kita semua punya 24 jam yang sama, tapi ketika lu fokus menjalankan signal lu, artinya lu di atas rata-rata dibanding orang lain. Lu coba pikirkan, kalau sehari lu 1 jam sampai 2 jam lu ngelakuin hal-hal signal di atas rata-rata, setahun itu lu punya 350 jam sampai 700 jam. Lebih banyak dibanding orang-orang. Kuncinya simple, tulis signal dan coret noise. Jadi ketika lu besok pagi bangun, lu udah tahu prioritas lu menjalankan apa yang menjadi signal. Dan segala sesuatu yang menjadi noise, lu bisa kesampingkan. Jika lu merasa video ini adalah signal buat lu, jangan lupa like dan subscribe. Dan setiap minggu gue akan drop satu video self-development yang bisa lu lakukan dengan actionable plan. Gimana? Jika kalian punya pandangan lain tentang hal ini, drop di komen dan kita bisa bahas.